Selamat datang. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, Anda telah berbagi sebuah sumber yang, menarik sekali ya. Iya, ini sebuah tesis magister dari UIN Sunan Kalijaga. Dan topiknya ini langsung menusuk ke sebuah perdebatan yang sudah lama dan cukup sensitif kan? Betul sekali. Tuduhan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah, tiruan dari Alkitab, Sebuah tuduhan yang usianya sudah ratusan tahun ya. terutama di kalangan akademisi barat. Iya, tepat. Dan misi kita hari ini adalah membongkar bagaimana tesis ini menggunakan satu studi kasus yang sangat spesifik, yaitu kisah Nabi Lut. Hmm, Tujuannya untuk menantang klaim tersebut secara fundamental. Kita nggak cuma akan lihat apa yang beda dari kedua cerita, tapi kita gali mengapa perbedaan itu justru jadi kuncinya. betul sekali. Jadi sumber ini bukan sekedar perbandingan biasa loh. Oke, Penulisnya ini pakai pendekatan yang namanya naratologi. Ini semacam alat dari teori sastra untuk membedah kedua teks. naratologi. Terdengar rumit. Idenya sebenarnya sederhana tapi kuat banget. Gini, cara sebuah cerita dikisahkan, strukturnya, alurnya, itu semua membentuk maknanya. Haha. Jadi, argumen utamanya adalah perbedaan narasi antara Al-Quran dan Alkitab itu bukan kelemahan atau bukti jiplakan yang gagal, Melainkan melainkan sebuah pilihan desain yang disengaja. dan penuh makna. Oke, ini menarik. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Tesis ini kan merespons argumen dari para orientalis ya. Iya, Di situ spesifik disebut dua nama, John Wansbrough dan Andrew Ripin. Apa sih inti klaim mereka yang begitu berpengaruh itu? intinya gini. Mereka dan banyak orientalis lain itu melihat narasi kenabian di Al-Quran dan menyimpulkan kalau itu adalah versi turunan. Versi turunan dari tradisi Yudeo-Kristen yang lebih dulu ada. Persis. Dan bukti utama yang mereka ajukan itu bukan soal teologi, tapi lebih ke struktur penceritaannya. Struktur. Maksudnya gimana tuh? Mereka melihat kisah-kisah di Al-Quran dan menilainya, katakanlah berantakan. Berantakan dalam artian apa nih? Dalam artian nggak runut secara kronologis. Oh, Kisah satu nabi bisa muncul dalam potongan-potongan kecil yang tersebar di banyak surah yang beda-beda. iya. Sering begitu kan? Betul. Terus detail seperti nama tokoh sekunder, lokasi yang presisi, tanggal, itu seringkali nggak disebut secara eksplisit. Jadi dari kacamata sejarawan ini kelihatan nggak lengkap gitu ya. Tepat, kelihatannya nggak utuh. Lalu, bagaimana mereka melihat narasi Alkitab sebagai pembandingnya? Apa yang bikin Alkitab terlihat beda di mata mereka? Nah, disitulah kontrasnya. Mereka lihat Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu menyajikan kisah-kisah ini seperti, kayak catatan sejarah yang teratur. Rapih gitu ya? Rapi, kronologis, detail, ada silsilah keluarga, nama tempat, alurnya jelas dari A ke B ke C. Oke. Jadi saat mereka bandingkan keduanya, kesimpulan sederhananya Alkitab itu sumber asli yang lengkap, dan Al-Quran semacam gema atau ringkasan yang tidak sempurna dari sumber itu. Nah, disinilah kisah Nabi Lut jadi studi kasus yang sempurna untuk menguji klaim itu. Betul. Karena perbedaannya kelihatan jelas banget. Di Al-Quran, ceritanya tersebar di, setidaknya 6 surah. Ada di surah Hud, Al-A'raf, Al-Ankabut. Dan lain-lain, iya. Sementara di Alkitab, kisahnya terpusat dan diceritakan berurutan di kitab Kejadian pasal 18 dan 19. Tepat sekali. Perbedaan struktur yang mencolok inilah yang jadi titik berangkat tesis ini. Oke? Pertanyaannya jadi begini. Apa penceritaan yang terfragmentasi ini bukti salin tempel yang buruk seperti tuduhan Wansbrough dan Ripin? Atau ada penjelasan lain? Atau ada penjelasan lain yang lebih dalam yang melihat ini sebagai sebuah strategi naratif yang punya tujuan tersendiri? Nah, tesis ini mencoba membuktikan opsi yang kedua. Oke. Untuk membuktikannya, penulisnya ini pakai alat analisis yang tadi disebut naratologi. Coba bantu kami memahaminya. Apa artinya ini buat kita yang bukan ahli sastra? Anggap saja begini, kalau kita baca cerita, biasanya kan kita fokus ke apa isinya. Tokohnya siapa, kejadiannya apa. Betul. Nah, naratologi ini ngajak kita untuk mundur selangkah dan fokus ke bagaimana cerita itu dibangun. Kita diajak membedah mesin penceritaannya. Jadi seperti arsitek yang lihat cetak biru bangunan, bukan cuma lihat bangunannya dari luar. Nah, Kita lihat fondasinya, strukturnya, gimana setiap ruangan terhubung. analogi yang sempurna. Tepat sekali.
Dan dalam tesis ini, penulisnya pakai teori dari seorang ahli namanya Jonathan Kohler. Oke. Dia memecah cerita jadi elemen-elemen dasar. Ada segmen, itu bagian besar cerita kayak kedatangan tamu atau kehancuran kota. Poin-poin besarnya. Betul. Lalu ada scene atau adegan yang lebih spesifik di dalam segmen itu. Dan terakhir, ada plot atau alur, yaitu cara adegan-adegan itu dirangkai jadi sebuah narasi. Oke, coba buat ini lebih konkret deh. Bisa kasih contoh satu scene yang ada di kedua kitab, tapi mungkin dirangkai dalam plot yang berbeda. Tentu, ambil contoh adegan di mana para malaikat yang menyamar sebagai tamu tiba di rumah Lut. Ya, adegan yang krusial itu. Krusial banget. Terus massa dari kota itu datang mengepung rumahnya, menuntut tamunya diserahkan. Oke. Adegan dramatis ini ada di kedua kitab. Intinya sama, tapi alur atau plot yang mengarah ke sana dan apa yang terjadi setelahnya itu dirangkai secara berbeda. Gimana bedanya? Di kitab Kejadian, adegan ini tuh puncak dari narasi panjang yang dimulai dengan negosiasi antara Abraham dengan Tuhan soal nasib kota Sodom. Ah, iya, ada bagian itu. Ada pembangunan ketegangan yang lambat. Kalau di Al-Quran, adegan yang sama seringkali disajikan lebih ringkas dan langsung, sebagai bukti puncak kedurhakaan kaum Lut. Tanpa subplot negosiasi Abraham yang panjang itu. Betul, jadi bahan bakunya, adegannya sama, tapi cara penyajiannya, alurnya, beda untuk mencapai efek yang berbeda pula. Oke, saya paham sekarang. Jadi dengan memecahnya seperti itu, kita bisa bandingkan bahan bakunya secara objektif ya. Tepat. Pertanyaannya bukan lagi soal mana yang lebih baik, tapi mengapa arsitek dari masing-masing teks memilih membangun ceritanya dengan cara yang berbeda. Persis. Ini memindahkan diskusi dari arena tuduhan peniruan yang, konfrontatif ke analisis tujuan naratif yang lebih produktif. Kalau begitu, mari kita masuk ke hasil analisisnya. Setelah penulis tesis ini meletakkan kisah Nabi Lut dari kedua kitab suci di bawah mikroskop naratologi ini, apa yang sebenarnya ia temukan? Nah, disinilah argumennya jadi sangat kuat. Oke. Ditemukan bahwa bahan baku ceritanya itu secara mengejutkan sangat mirip. Semirip apa? Penelitian ini mengidentifikasi ada 7 segmen pokok dan 10 scene atau adegan kunci yang sama antara narasi Al-Quran dan Alkitab. Jadi peristiwa-peristiwa intinya sama. Kedatangan tamu malaikat, kebejatan kaum Lut, negosiasi, peringatan untuk lari. Hukuman pemusnahan kota, nasib istri Lut. Semua elemen dasar itu ada di kedua versi. Benar. DNA ceritanya bisa dibilang identik. Tapi, ini tapinya, cara DNA itu dirangkai jadi organisme yang hidup, yaitu narasi yang utuh, itu yang beda banget. Oke. Disinilah angka-angka jadi menarik. Dari bahan baku yang sama, Al-Quran menyajikan 14 alur cerita atau plot yang berbeda, yang tersebar di berbagai surah. 14. Sementara itu, Alkitab menyajikan 21 alur cerita dalam satu narasi yang linier dan berkelanjutan di kitab Kejadian. Tunggu sebentar. 14 plot di Al-Quran versus 21 di Alkitab. Ini angka yang spesifik. Apa artinya lebih banyak plot di sini? Artinya, versi Alkitab itu punya lebih banyak subplot, lebih banyak detail tentang karakter. Oh, oke. Tepat sekali, angka 21 itu mencerminkan penceritaan yang kaya akan detail dan subplot. Alkitab meluangkan waktu untuk membangun dunia dan karakternya. Contohnya, Kita lihat interaksi Lot dengan Abraham, kita merasakan keraguan-raguannya saat mau meninggalkan kota, bahkan kita diceritakan apa yang terjadi padanya, dan putri-putrinya setelah kehancuran Sodom. jadi sebuah saga yang lengkap ya. Ada awal, tengah, dan akhir yang jelas. Benar sekali. Sedangkan Al-Quran dengan 14 plot yang lebih sedikit dan tersebar. Pendekatannya bisa disebut modular. Modular. Iya, Al-Quran itu nggak bertujuan menceritakan biografi Lut dari A sampai Z dalam satu kali duduk. Ia mengambil modul-modul atau fragmen-fragmen dari kisah itu, Dan menempatkannya di konteks yang berbeda-beda. persis, untuk tujuan yang berbeda. Misalnya kisah Lut di surah Hud, itu ditempatkan di antara kisah nabi lain yang kaumnya juga dibinasakan. Untuk menunjukkan sebuah pola. Betul, untuk menekankan tema tentang kepastian azab Tuhan bagi kaum yang ingkar, nanti di surah Al-Ankabut fokusnya mungkin lebih ke keteguhan iman Lut di tengah masyarakat yang rusak. Jadi, penceritaan Al-Quran yang terfragmentasi itu bukan bug,
melainkan sebuah fitur, Haha, iya. Bukan kelemahan, melainkan sebuah strategi penceritaan. sebuah pilihan sadar. Pilihan sadar untuk memaksimalkan dampak pedagogis atau teologis. Setiap fragmen kisah jadi sebuah perumpamaan atau pelajaran mandiri yang bisa diserap oleh audiens dalam konteks pesan yang lebih besar dari surah tempat ia berada. Saya mengerti tujuannya, tapi bukankah itu berisiko bikin pembaca bingung? Bagaimana tesis ini menjawab argumen bahwa narasi yang runut itu secara inheren lebih kuat dan lebih mudah dipahami? Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan ini menyentuh perbedaan fundamental dalam tujuan kedua teks. Oke? Kalau tujuannya untuk mencatat sejarah atau menceritakan sebuah epik, ya narasi yang runut memang lebih superior. Tentu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk pendidikan moral dan spiritual yang diulang-ulang sebagaimana Al-Quran sering dipahami, maka pendekatan modular ini justru lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena Anda sebagai pembaca atau pendengar akan ketemu pelajaran dari kisah Lut lagi dan lagi dan lagi dalam konteks berbeda. Oh, jadi pesannya tertanam lebih dalam dari berbagai sudut pandang. Betul sekali. Oke, jadi perbedaan struktur ini disengaja. Ini membawa kita ke bagian yang paling dalam dari analisis ini ya. Iya. Bagaimana gaya penceritaan yang berbeda ini pada akhirnya menghasilkan makna teologis dan filosofis yang juga berbeda. Nah, ini jantung dari argumen sanggahan terhadap klaim peniruan. Di sini intinya. Betul. Karena perbedaan struktur ini bukan cuma soal gaya, tapi mengubah substansi pesan yang disampaikan. Mari kita lihat dari sisi teologisnya dulu. Silakan. Menurut analisis tesis ini, perspektif Al-Quran itu sangat kental dengan penekanan pada keadilan Allah, divine justice. Oke. Pesannya sangat jelas, hampir hitam putih. Nabi Lut digambarkan sebagai sosok yang teguh, soleh, nggak ada keraguan. Ia diselamatkan sebagai ganjaran yang setimpal. Dan kaumnya? Kaumnya yang durhaka dibinasakan sebagai hukuman yang adil dan langsung atas perbuatan mereka. Ada hubungan sebab akibat yang sangat lurus dan tegas. Oke, pesan tentang keadilan mutlak. Lalu bagaimana narasi Alkitab yang lebih kompleks dan penuh subplot itu mengubah pesan teologisnya? Nah, di Alkitab, seperti yang ditafsirkan dalam penelitian ini, penekanannya lebih bergeser ke arah kasih sayang atau belas kasihan Tuhan, divine mercy. Kenapa begitu? Karena karakter Lot di sana itu jauh dari sempurna. Oh ya. Dia digambarkan ragu-ragu untuk meninggalkan kota, sampai para malaikat harus narik tangannya. Dan yang paling kontroversial, Apa itu? dia menawarkan kedua anak perempuannya kepada Masa untuk melindungi tamunya. Tunggu. Dia menawarkan anaknya. Iya, ini adalah potret manusia yang sangat lemah dan penuh kekurangan. Wow, itu perbedaan karakterisasi yang sangat-sangat signifikan. Sangat. Dan karena itu, keselamatannya nggak bisa dilihat sebagai ganjaran atas kesempurnaan imannya. Tentu tidak. Sebaliknya, keselamatannya jadi manifestasi dari belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan manusia bukan karena mereka layak, tapi karena kemurahan hatinya. Jadi cerita yang sama dipakai untuk menyoroti dua atribut Tuhan yang berbeda. Tepat, keadilannya yang mutlak di satu sisi dan kasih sayangnya yang tak terbatas di sisi lain. Cerita yang sama, fokusnya sangat berbeda. Satu tentang ganjaran dan hukuman yang setimpal, satu lagi tentang anugerah di tengah ketidaksempurnaan manusia. Ini jauh lebih dalam dari sekedar perbedaan gaya ya. Betul. Bagaimana dengan makna filosofisnya? Saya tahu ada beberapa simbol yang dibahas juga. Ada satu simbol kuat yang dimiliki bersama oleh kedua narasi, Apa itu? yaitu perintah dilarang menoleh ke belakang saat melarikan diri. Ah, iya. Tesis ini menafsirkannya sebagai pesan filosofis universal yang melampaui konteks cerita itu sendiri. Ini bukan sekedar larangan fisik. Ini kayak nasihat klasik zaman sekarang ya. Kalau putus cinta, jangan lihat-lihat lagi media sosial mantan. Fokus ke depan. Haha, analogi yang sangat modern tapi tepat sekali. Ternyata pesannya sudah ada ribuan tahun lalu. Betul. Ini adalah metafora agar manusia tidak kembali ke masa lalu yang penuh penyimpangan, agar tidak terikat pada dosa dan kebiasaan buruk yang telah ditinggalkan. Pesan untuk terus bergerak maju menuju keselamatan. Apakah ada simbol lain yang spesifik hanya di salah satu teks? Ada. Khusus dalam Alkitab, narasi tentang istri Lot yang melanggar perintah itu dan menjadi tiang garam. Nah, itu juga ikonik sekali. Ikonik. Menurut tesis ini, tiang garam itu bukan sekedar hukuman, tapi sebuah simbol keabadian dari konsekuensi. Maksudnya? Itu jadi semacam monumen, sebuah pelajaran abadi yang bisa dilihat secara fisik oleh generasi-generasi setelahnya. Azab itu nggak cuma terjadi dan selesai, tapi meninggalkan bekas yang permanen sebagai peringatan. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya,
Tesis ini pada dasarnya berargumen bahwa perbedaan narasi dalam kisah Nabi Lut bukanlah bukti salinan yang gagal. Bukan sama sekali. Justru sebaliknya, perbedaan-perbedaan itu baik dalam struktur, alur, karakterisasi. Itu semua bukti adanya tujuan teologis dan pedagogis yang berbeda yang dirancang secara cermat untuk audiens masing-masing. Tepat sekali. Tesis ini berhasil menggeser pertanyaannya dari yang tadinya apakah Al-Quran meniru Alkitab, sebuah pertanyaan yang buntu dan cenderung memicu konflik, Menjadi pertanyaan yang jauh lebih menarik. jauh lebih menarik. Mengapa setiap kitab suci menceritakan kisah yang sama ini dengan caranya yang unik dan pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada audiensnya melalui pilihan naratif tersebut? Dan pertanyaan kedua ini membuka ruang untuk pemahaman, bukan penghakiman. Betul, penghargaan bukan penghakiman. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap hubungan antara kedua teks tersebut. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Silahkan. Seluruh analisis yang kita bahas hari ini kan berakar dari penerapan alat ilmu sastra, naratologi pada kitab suci. Iya, Ini memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih besar. Ketika kita berani melihat kisah-kisah suci yang kita anggap sudah kita kenal luar dalam sebagai sebuah karya sastra. Dengan memperhatikan alur, karakter, sudut pandang, dan pilihan naratifnya, lapisan makna baru apa lagi yang bisa kita temukan, yang selama ini mungkin tersembunyi di depan mata?